Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 33 saya ingin berpartisipasi. Segera, monster di sekitar arena mengeluarkan sorakan yang memekakkan telinga, membuat Tang San merasa seolah-olah dia telah memasuki kawanan binatang buas. Seorang pria besar yang kokoh berjalan ke lingkaran dalam. Tubuhnya yang besar dan tegak setinggi 4 meter, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura kekerasan. Rambut hitamnya menutupi seluruh tubuhnya, dan dia tidak mengenakan pakaian di bagian atas tubuhnya, hanya sepasang celana kulit dikencangkan di pinggangnya, ada pola berbentuk V besar yang dibentuk oleh rambut putih di dada. Dari penampilannya, Tang San tahu bahwa ini pasti beruang setan. Ada banyak jenis monster beruang, dan dia tidak tahu klan mana itu. Ini adalah klan beruang yang kejam, sekelompok iblis beruang yang kuat, kedua setelah keluarga kerajaan terkuat di antara iblis beruang. Klan beruang yang kejam berbakat dan kuat, dan klan beruang dewasa yang kejam semuanya adalah Feng Hao Doulo tingkat 6. Gui-gui berbisik. Klan beruang yang kejam. Tang San mengingatnya diam-diam di dalam hatinya. Dewasa tingkat 6, ras monster yang kuat ini memang tirani. Setan beruang dari klan beruang yang kejam sudah berdiri di tengah arena saat ini, dia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, dan gelombang suara yang kuat bersaing untuk menekan semua sorakan di sekitarnya. Setidaknya urutan ketujuh, kata Wang Yanfeng dengan suara rendah. Ini jelas merupakan keberadaan elit di antara beruang yang kejam. Persaingan tumbukan, aturan lama. Titik tumbukan masih lingkaran di bawah kakiku. Tepi lingkaran adalah titik awal pengukuran setelah tumbukan. Siapapun yang lebih dekat ke tepi adalah pemenangnya. Orang kuat dari klan beruang yang kejam berteriak dengan suara yang dalam. Baru pada saat itulah Tang San memperhatikan bahwa ada lingkaran berdiameter sekitar 3 meter di bawah kakinya. Artinya, kedua sisi turnamen berakselerasi pada saat yang sama, bergegas menuju satu sama lain, dan bertabrakan di dalam lingkaran. Setelah tabrakan, siapapun yang terlempar jauh adalah yang kalah. Ini juga berarti bahwa siapapun yang lebih cepat dan lebih terburu-buru ke dalam lingkaran akan memanfaatkannya secara relatif. Jadi, ini bukan hanya kompetisi kekuatan, tetapi juga kompetisi kecepatan. Tingkat ketiga dapat mendaftar. Siapapun yang dapat memenangkan 10 pertandingan berturut-turut, atau siapapun yang tidak memiliki penantang lagi di atas panggung, akan menjadi pemenang hari ini. Orang kuat dari klan beruang yang kejam melambaikan tangannya dan mengumumkan dimulainya tabrakan kompetisi. Tang San bertanya kepada Wang Yanfeng di sampingnya, "Guru, dalam kompetisi tabrakan, dapatkah kedua belah pihak menggunakan keterampilan ketika mereka bertabrakan, seperti menyerang lawan dengan keterampilan bawaan?" Tentu saja bisa. Monster paling menganjurkan kekuatan. Meskipun kompetisi tabrakan adalah kompetisi termudah, selama kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menggunakan keterampilan apapun, dan kamu dapat melakukan apa saja untuk menang. Aturan monster selalu untuk hanya melihat hasilnya, bukan prosesnya. Tang San tiba-tiba menyadari dan mengangguk, berpikir sejenak, dan berkata, "Guru, bisakah aku mendaftar?" Hah, Wang Yanfeng tertegun sejenak, dan Gui-Gui langsung menatap Tang San. "Kau ingin mendaftar?" Suara Gui-Gui sedikit meningkat. "Aku ingin mencoba. Kamu bisa memenangkan uang." Tang San menunjuk ke hadiah pemenang di panggung yang jauh. Wang Yanfeng memandang Gui-Gui, dan Gui-Gui sedikit mengernyit, dan berkata, "Spesies bawahan dapat berpartisipasi, tetapi secara umum, sulit untuk dibandingkan dengan klan monster. Selain itu, mereka akan lebih kejam dalam hal spesies bawahan, tanpa keberatan. Apakah kamu benar-benar ingin mencoba?" Tang San mengangguk dan berkata, "Aku ingin mencoba. Guru, aku memiliki tingkat kepastian tertentu. Bahkan jika aku tidak bisa menang, aku seharusnya tidak menderita." Wang Yanfeng masih tahu sedikit tentang kemampuannya, tapi dalam hal kekuatan, kamu. Tang San berkata tanpa ragu-ragu, dengan keterampilan. Karena kompetisi tabrakan tidak memperdulikan proses dan hanya melihat hasil, maka aku punya kesempatan. Jika dia tidak bertemu Tuan Muda Mei, dia pasti tidak akan mempertimbangkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi tabrakan apapun. Sebelum dia benar-benar dewasa, tetap tidak menonjolkan diri adalah pilihan terbaik. Namun, melihat Tuan Muda Mei hari ini, hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan semangat juang. "Aku tidak sabar menunggu waktu, aku tidak bisa terus berlatih selangkah demi selangkah, bahkan jika itu sedikit berisiko, dia harus membuat dirinya lebih kuat sesegera mungkin."
Hanya dengan cara ini dia akan memiliki kesempatan untuk datang ke Tuan Muda Mei untuk melindunginya sesegera mungkin. Gui Gui berbisik, itu terlalu berisiko. Terlepas dari hasilnya, itu tidak terlalu bagus. Tang San mengeluarkan selembar kain dari tangannya, yang dia bawa keluar dari hotel. Dia melipat kain itu menjadi segitiga, lalu menutupi wajahnya dan mengikatnya di belakang kepalanya untuk menyembunyikan penampilannya. Guru, Bibi Gui, setelah pertandingan, aku akan kembali sendiri. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, jadi aku tidak akan ketahuan, kata Tang San. Wang Yanfeng berpikir sejenak dan berkata, silakan, hati-hati. Apakah kamu berencana untuk mendaftar di tingkat ketiga atau tingkat keempat? Jika tingkat ketiga, kamu dapat menyembunyikan kekuatanmu dengan baik dan itu tidak boleh ditemukan. Tang San berkata, ayo lapor di tingkat keempat. Hadiah tingkat keempat lebih banyak. Guru, lalu aku akan pergi. Setelah berbicara, dia masuk ke kerumunan di belakangnya. Apakah kamu benar-benar membiarkan dia pergi ke kompetisi? Gui Gui memandang Wang Yanfeng dengan cara yang luar biasa, juga, ada apa dengan tingkat keempat? Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan tingkat keempat? Wang Yanfeng mengangguk dan berkata, anak ini berbeda dari orang biasa. Meskipun dia baru berusia 9 tahun, dia jauh lebih tenang daripada anak-anak seusianya. Meskipun dia baru belajar denganku selama setahun, dia selalu memberiku rasa mampu melakukan segalanya. Rasa kepastian, dia harus punya rencananya sendiri. Selama setahun terakhir, Wang Yanfeng telah mengajar Tang San dan lainnya semua aspek pengetahuan. Pada saat yang sama, Tang San juga mengajarinya banyak hal, yang telah membuat kekuatannya meningkat secara signifikan. Dia telah mencapai tepi dari puncak tingkat keempat. Ini hanya 1 tahun yang singkat. Ini benar-benar tak terbayangkan sebelumnya. Oleh karena itu, perasaannya terhadap Tang San dan keempat anak lainnya berbeda. Dia juga tahu bahwa Tang San dipromosikan ke peringkat keempat. Tingkat keempat berusia 9 tahun. Ini sangat langka bahkan di antara monster yang sangat berbakat. Kecuali untuk ras-ras yang secara inheren kuat. Di antara klan Serigala Angin, dia belum pernah melihat keberadaan yang bisa mencapai kultivasi tingkat keempat pada usia 9 tahun. Dengan kata lain, Tang San seorang anak dengan transformasi serigala angin, bahkan melampaui klan serigala angin dalam hal bakat. Sebagai spesies bawahan manusia, umumnya tidak mungkin situasi seperti itu terjadi, yang menunjukkan betapa berbakatnya Tang San. Bahkan Wang Yanfeng sendiri tidak sepenuhnya memahami kekuatan seperti apa muridnya sekarang. Tang San pada dasarnya tidak mengambil bagian dalam kelas tempur yang sebenarnya. Hari ini Tang San secara aktif meminta untuk berpartisipasi dalam kompetisi tabrakan. Dalam kompetisi berisiko rendah ini, dia juga ingin melihat seberapa banyak yang bisa dilakukan Tang San. Tang San melewati kerumunan, dia baru saja menemukan aturan hadiah kompetisi. Terlepas dari tingkat persaingan, selama kamu memenangkan 1 pertandingan, kamu bisa mendapatkan koin Ling Badak. Hadiah ini jelas merupakan harga yang sangat tinggi untuk kelas bawahan. Jadi, ketika dia pergi ke tempat dia mendaftar, dia melihat banyak pengikut manusia dan ras pengikut lainnya juga mendaftar. Jelas, ingin memenangkan kemenangan untuk mendapatkan koin Lingqi. Di setiap level kompetisi, hanya juara terakhir yang bisa mendapatkan koin elemen. Semakin tinggi level kompetisi, semakin banyak koin elemen yang akan dihargai, dan saat menerima hadiah koin elemen, kamu juga dapat memilih koin elemen yang sesuai dengan atributmu sendiri. Tang San datang ke kompetisi, tentu saja bukan untuk koin ini. Yang terpenting, dia ingin mengambil kesempatan untuk menyerap kekuatan garis keturunan lawan dan mengubahnya menjadi merek garis keturunan dalam kompetisi semacam ini di mana dia bisa menghadapi beberapa jenis monster pada saat yang bersamaan. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi Suan Tianbongnya, tetapi juga meningkatkan keterampilan yang dibawa oleh merek garis keturunan. Keterampilan yang berbeda memiliki fungsi yang berbeda, dan monster yang berbeda memiliki kekuatannya sendiri. Semakin banyak keterampilan yang dia miliki, semakin kuat kemampuan manuvernya secara alami. Seperti bilah angin yang dibawa oleh garis keturunan serigala anginnya saat ini, kekuatannya sekitar urutan keempat, sedangkan kilatan leopard dari klan leopard sebenarnya harus urutan ketiga, dan itu belum mencapai tingkat urutan keempat. Bagaimanapun, Zhu Jiaxin sudah terluka parah ketika dia bertemu dengannya, jadi kekuatan darahnya relatif lemah. Tanda garis keturunan ini dapat berevolusi dengan melahap lebih banyak kemampuan dari jenis yang sama, yang Tang San telah benar-benar yakini melalui eksperimennya dengan klan serigala angin.
Oleh karena itu, tujuan terpenting dari partisipasinya dalam kompetisi adalah untuk melahap kekuatan garis keturunan klan monster, sehingga meningkatkan kekuatannya sendiri. Soul Land 5 Chapter 34 Kompetisi dimulai. Ketika Tang San berbaris untuk mendaftar, kompetisi tingkat ketiga sudah dimulai. Dia pendek dan ada banyak orang di sekitarnya, jadi dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Tapi sorakan dan benturan keras bisa terdengar. Kecepatan kompetisi tabrakan ini secara alami sangat cepat, yaitu, kedua belah pihak berakselerasi, menabrak, dan bertabrakan untuk menentukan pemenang. Pemenang kemudian dapat memilih apakah akan melanjutkan ke babak berikutnya. Meskipun ada banyak pengikut dan monster yang terdaftar, kecepatannya cukup cepat. Ketika giliran Tang San, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Tidak terlalu mudah untuk mendaftar. Ada plat nomor di atas meja, dan plat nomor tertulis di peringkat dan nomor. Pelamar hanya perlu mengambil plat nomor dan dapat berpartisipasi dalam kompetisi, dan tidak perlu mendaftar. Lagi pula, ini hanya kompetisi hiburan rakyat dari klan monster, dan kontestannya adalah kelas 6 ke bawah, jadi tentu saja tidak ada begitu banyak aturan. Bahkan tidak ada anggota staf di tempat di mana plat nomor dikeluarkan, jadi kamu bisa mengambilnya dengan santai, tetapi setelah kamu mendapatkan plat nomor, kamu harus pergi ke sisi lain untuk berbaris. Artinya, selama kamu mendapatkan plat nomor, kamu harus masuk untuk berpartisipasi dalam putaran kompetisi, dan kamu tidak dapat mengambilnya dan tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Penjaga carry, yang bertugas menjaga ketertiban, melihat bahwa Tang San sangat kurus dan datang untuk berbaris dengan plat nomor, dia tidak bisa menahan tawa, tetapi tidak menghentikannya. Tang San tidak perlu memikirkannya, penjaga carry dengan mata jahat ini menunggu untuk melihat tulang mereka patah ketika mereka dipukul. Apakah itu di depannya atau di belakangnya, monster itu sangat tinggi dan menghalangi pandangannya. Monster-monster ini bahkan tidak melihat bawahan manusia ini, yang tingginya kurang dari 1 meter, dan pandangan mereka tidak akan turun sama sekali. Ang San menjulurkan kepalanya, melihat melalui celah ke tempat kompetisi tabrakan. Pada saat ini, kompetisi tingkat ketiga sudah seperti api. Darah monster sudah ada di tanah, dan tabrakan sedang terjadi. Itu adalah monster yang tingginya kurang dari 2 meter dan jelas merupakan klan beruang yang kejam. Itu tampak seperti beruang muda yang kejam, dan lawannya adalah monster yang mirip dengan kadal. Itu adalah monster yang tingginya kurang dari 2 meter dan jelas merupakan klan beruang yang kejam. Itu tampak seperti beruang muda yang kejam, dan lawannya adalah monster yang mirip dengan kadal. Ketika kedua belah pihak bertabrakan, kadal itu tiba-tiba tenggelam, berbalik dengan tiba-tiba, dan menyapu ekornya ke arah kaki beruang yang kejam. Beruang yang kejam itu melompat pada saat memasuki lingkaran tabrakan, dan menendang kadal itu dengan kaki belakangnya, menendangnya secara langsung. Kadal tidak berhenti sampai terbang ke pinggiran dan diblokir oleh pengawal carry. Sorakan dari monster di sekitarnya, terutama klan beruang yang kejam, menjadi sangat keras. Pemenangnya adalah raja, ini adalah filosofi klan monster. Beruang kecil ini sangat perkasa, tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki tingkat keterampilan yang cukup tinggi. Dalam beberapa ronde berikutnya, apakah itu langsung atau tabrakan dengan keterampilan, mereka semua menang dan menang secara berurutan. Tang San menemukan melalui pengamatan bahwa kemampuan bawaan anak ini harus mirip dengan kemarahan. Setiap kali dia mengerahkan kekuatan penuhnya, tubuhnya akan membengkak, rambutnya akan naik, kekuatannya akan jauh lebih kuat, dan matanya yang semula coklat akan berubah menjadi merah. Ketika monster yang mirip dengan landak bertabrakan dengannya secara langsung, itu langsung mengenai bahunya dan terbang keluar. Meskipun taring landak juga meninggalkan 2 luka di tubuhnya, dia jelas kalah dalam hal kekuatan. Meskipun anak beruang dari klan beruang yang kejam ini adalah tingkat ketiga, pada kenyataannya, kekuatan tempurnya tidak kalah dengan kekuatan tingkat keempat. Ini karena bakat yang berbeda dari ras yang berbeda. Ini adalah pertama kalinya Tang San melihat begitu banyak monster. Dia dengan hati-hati mengamati kemampuan setiap klan monster, mengingat kemampuan dan karakteristik mereka. Pada saat yang sama, aku menganalisis dalam hatiku apakah kemampuan ini berguna bagiku. Dia sekarang memiliki penilaian yang relatif akurat tentang hubungan antara Xuan Tiangong dan darah klan monster di dunia ini. Tetapi satu-satunya hal yang membuatnya tidak dapat menilai adalah berapa banyak jenis darah yang dapat dia kumpulkan dalam proses melahap terus-menerus di masa depan. Dengan kata lain, skill Profound Heaven milik sendiri dapat mempertahankan merek darah dari beberapa suku monster. Apakah ini ada hubungannya dengan jumlah lapisan Xuan Tiangong?
Dia sekarang hanya memiliki dua jejak garis keturunan, yaitu perubahan serigala angin dan perubahan macan tutul, dan kemampuan yang mereka bawa adalah bilah angin dan kilatan macan tutul. Salah satu dari dua kemampuan ini adalah peningkatan kecepatan dan yang lainnya adalah serangan jarak jauh, yang keduanya cukup berguna. Premisnya adalah untuk dapat terus meningkatkan. Dia percaya bahwa dia seharusnya tidak dapat meningkatkan kemampuan yang dia telan tanpa batas. Pasti ada batasan jumlahnya, dan dia tidak tahu berapa jumlahnya sekarang. Dia memiliki tebakan yang tidak jelas, tetapi dia juga perlu bereksperimen untuk membuktikan apakah tebakannya benar. Pemenang terakhir dari tingkat ketiga adalah beruang muda yang ganas ini. Dia meraung di tengah lapangan saat dia mengalahkan 10 lawan. Pada akhirnya, dia dihadiahi dengan koin ele spiritual. Beruang ganas yang memimpin kompetisi tabrakan langsung mengangkat beruang kecil yang ganas itu tinggi-tinggi di atas kepalanya, berdiri di tengah lapangan dan mengaum. "Ini putraku, putraku, apakah kamu melihatnya? Putraku, peringkat ketiga pertama." Sorak-sorai dan raungan membuat bumi tampak bergetar, dan pengikut dari berbagai kelompok tidak berani keluar dengan cara seperti itu. Adegan, suara, bahkan gemetar. Hampir semua pengikut yang mendaftar berpartisipasi dalam kompetisi tingkat ketiga. Tang San melihat bahwa setidaknya 7 pengikut ini terluka parah, dan sulit untuk mengatakan apakah 2 dari mereka akan selamat. Setelah kompetisi tingkat ketiga selesai, sudah waktunya untuk kompetisi tingkat keempat. Monster babi yang agung berjalan perlahan ke lapangan. Dia memiliki rambut hitam di sekujur tubuhnya, kepala yang sangat besar, tingginya sekitar 2 meter, dan punggung yang sangat lebar, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. 2 taring tebal menonjol, bibir, menggeram kejam. Kemampuan bawaan landak adalah 2 yang paling langka. Ya, tidak hanya ada satu jenis kemampuan bawaan dari klan monster. Wang Yanfeng memberitahu Tang San tentang hal ini, tetapi itu tidak berarti bahwa semakin banyak kemampuan, semakin kuat. Secara relatif, monster dan roh top itu memiliki banyak bakat dan kemampuan. Keluarga landak ini memiliki 2 kemampuan bawaan, cas dan backstab. Landak memiliki paku di punggung mereka yang bisa menembak, dan kemampuan serudukan persis seperti namanya. Semakin kuat landak, semakin banyak jumlah duri di punggungnya. Landak tingkat keempat di depannya memiliki 8 paku di punggungnya. Ketika dia berjalan ke satu sisi lapangan dan berdiri, punggungnya membengkak, dan 8 duri di punggungnya perlahan berdiri dan menunjuk secara diagonal ke depan, seolah-olah semprot setiap saat. Tang San sama sekali tidak tertarik dengan bakat klan landak. Tidak peduli apa ras lain, dia tidak ingin menjadi babi. Apakah itu tabrakan atau tusukan dari belakang, itu bukan kemampuan yang dia inginkan. Lawan landak tingkat keempat ini adalah macan tutul yang kilat. Ya, ini adalah pertama kalinya Tang San melihat Flash Leopard muncul di kompetisi tabrakan hari ini. Tidak ada Flash Leopard di antara kontestan tingkat ketiga sebelumnya. Flash Leopard lebih baik dalam kecepatan, dan tabrakan dari depan bukanlah keahlian mereka, sehingga pada game sebelumnya, Flash Leopard tidak muncul. Macan tutul kilat tingkat keempat yang muncul saat ini ramping, tingginya sekitar 2 meter, dan tidak bisa dikatakan kekar. Ada secercah cahaya ganas di mata yang menyipit, dan taring di bawah bibir menonjol ke bawah, terlihat sedikit kurus. Tubuh memiliki otot yang kuat, menunjukkan vitalitas yang kuat. Mulai. Ditemani oleh auman beruang ganas yang menjadi tuan rumah permainan, kedua belah pihak memulai dari kedua sisi pada saat yang bersamaan. Flash Leopard sangat cepat, bergegas ke arah lawan seperti kilat, hampir dalam lingkaran tabrakan dalam sekejap. Sementara ras landak berlari liar, 8 paku di belakangnya sudah menyembur keluar tanpa syarat. Ketika monster landak menembakkan backstab, Tang San tidak bisa menahan perasaan mengaguminya. Tembakan dari belakang oleh landak tidak ditujukan pada iblis macan tutul. Sebaliknya, itu diluncurkan ke arah lain. Tapi 8 backstab ini memblokir semua rute menghindar Flash Leopard. Solen 5 chapter 35 Tang San muncul. Dengan pukulan frontal landak, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa mengalahkan Flash Leopard. Yang dia takutkan adalah kecepatan Flash Leopard. Setelah macan tutul Flash menghindari tabrakan langsung, dia pasti akan berlari sangat jauh dalam kondisi akselerasi penuh, sehingga kalah dalam permainan. Jika populasi landak dan beruang ganas adalah populasi yang kuat dalam kompetisi tabrakan, maka populasi yang diwakili oleh macan tutul kilat adalah terampil. Ketika pemain kekuatan bertemu dengan pemain keterampilan, tentu saja, mereka harus terlebih dahulu mencoba membatasi keterampilan lawan. Menurut aturan,
Tabrakan harus terjadi dalam waktu 3 detik setelah bergegas ke lingkaran dalam, dan kemudian pemenangnya akan diumumkan berdasarkan jarak yang diukur. Tabrakan landak bukanlah kecepatan penuh, karena meskipun tidak kecepatan penuh, dengan kulit kasar dan daging tebal, itu sudah cukup untuk menang dalam tabrakan frontal. Satu-satunya hal yang perlu dia pertimbangkan adalah situasi menghindar lawan, dan backstabnya membatasi ini, jadi dia sangat percaya diri. Flash Leopard tingkat keempat tidak panik saat menghadapi 8 backstab, dan kecepatan majunya masih sangat cepat. Itu berlari lurus ke depan, seolah-olah tidak melihat 8 tusukan dari belakang sama sekali. Selama 8 backstab tidak menghindar, mereka tidak akan mengenainya sama sekali. Kedua belah pihak melihat bahwa mereka berada dalam lingkaran tabrakan. Makna ungu di mata Tang San berkedip, dan semua yang ada di matanya tampak menjadi lambat. Taring landak telah terangkat, dan tubuh Flash Macan Tutul, yang terlihat lurus ke depan, berkedip dengan cahaya kuning, dan kemampuan Flash Macan Tutul diaktifkan. Sosok dari kedua belah pihak melintas hampir seketika. Dengan suara ledakan, landak bergegas keluar dari lingkaran tabrakan, tetapi sosok Macan Tutul itu melompat lurus ke atas, berguling di udara, dan kemudian dengan mantap mendarat di tengah lingkaran tabrakan. Tidak ada keraguan bahwa Flash Leopard urutan keempat ini memenangkan permainan. Sebagian besar monster tidak melihat apa yang terjadi pada saat tabrakan, karena kecepatan kilatan Macan Tutul terlalu cepat. Setelah dia menang, suara terkejut tiba-tiba terdengar. Tapi Tang San bisa melihat dengan jelas. Ketika kedua belah pihak akan bertabrakan, Flash Leopard hampir melompat pada saat yang tidak tepat, hampir melewati taring landak. Kemudian kaki belakangnya menghantam punggung landak. Meskipun landak tidak menyerang dengan kekuatan penuh, itu juga mengaktifkan kemampuan untuk bertabrakan, sulit untuk berhenti tiba-tiba, dan paling-paling hanya bisa melambat saat berlari. Selain itu, dia memblokir rute menghindar Flash Leopard dengan backstab. Dia pikir dia akan bisa mengenainya secara langsung, tapi kepalanya disapu oleh Flash Leopard. Sorotan kaki belakang Macan Tutul yang berkedip dan kekuatan impulsif dari landak itu sendiri, bagaimana mungkin dia tidak bergegas keluar dari lingkaran tabrakan. Tendangan Flash Leopard ini secara langsung mengubah dorongan ke depan menjadi kekuatan ke atas, dan jatuh di tengah lingkaran tabrakan dengan kemampuan kontrol tubuh yang luar biasa, dan akhirnya menjadi jelas. Landak masih kalah dalam keterampilan. Tang San berpikir dalam hati, jika dia membimbing landak, maka dia pasti tidak akan membiarkannya melepaskan tusukan dari belakang begitu awal untuk memblokir rute, melainkan lepaskan pada saat kedua belah pihak bertabrakan. Meskipun Flash Leopard itu cepat, pasti akan sangat berbahaya untuk menusuk dari belakang 8 landak yang tiba-tiba menyembur dan tidak dapat menentukan arah dari jarak dekat. Selama ada tusukan di atasnya, ada kemungkinan kematian. Lagi pula, landak masih belum menggunakan keuntungan dari 2 keterampilan alaminya. Dan Flash Leopard ini jelas lebih unggul dalam penggunaan kecepatan, kemampuan teknis, dan ketenangan pikiran. Pertempuran berikutnya juga memverifikasi penilaian Tang San tentang Macan Tutul yang berkedip ini. Flash Leopard telah memenangkan pertempuran berturut-turut, dan 4 lawan tingkat 4 yang telah bermain berturut-turut semuanya telah dikalahkan oleh kecepatan dan keterampilannya. Hohohoho, ini waktunya untukku. Pergi dan matilah kamu. Di ruang tunggu para kontestan di pinggir lapangan, seekor badak iblis agung dengan hidung bertanduk satu meraung keras. Pertahanan yang kuat adalah yang terbaik. Tabrakan juga. Itu sudah memikirkannya, menghadapi monster Macan Tutul yang luar biasa ini, itu langsung bergegas ke lingkaran tabrakan dan tidak bisa keluar. Tidak peduli keterampilan apa yang digunakan pihak lain, itu tidak berguna. Ia harus mampu mengalahkan lawan. Namun, tepat ketika dia hendak keluar, sebuah suara tiba-tiba datang dari sampingnya, "Tunggu sebentar, ini belum giliranmu." Badak tingkat keempat, yang tingginya hampir 3 meter, tertegun sejenak, lalu menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat bahwa ada sosok kurus di depannya, yang tidak dia sadari sebelumnya. Sosok kurus ini memiliki selembar kain yang menutupi wajahnya, sehingga dia tidak bisa melihat penampilannya, tetapi dari sosok itu dapat terlihat bahwa itu adalah manusia, dan itu adalah manusia yang sangat kurus. "Ada apa?" Menyingkir. Badak melambaikan tangannya, hendak menyapunya. Sosok ramping bergegas ke arena dalam satu langkah, mengangkat plat nomornya. Kelas 4 nomor 6. Ya, ini plat nomor Tang San. Dia mendaftar untuk pertama kalinya, jadi dia peringkat ke-6 di antara semua kontestan urutan keempat. Setan Macan Tutul adalah nomor 1, memenangkan 4 pertandingan, dan sekarang giliran Tang San untuk bermain.
Badak telah memperhatikan situasi di arena di belakang Tang San sebelumnya, dan dia bahkan tidak menyadari keberadaan Tang San. Saat Tang San berjalan ke arena, ada suara kejutan di sekelilingnya. Untuk monster Rache, seorang pengikut manusia tiba-tiba muncul di panggung kompetisi tabrakan, dan itu masih tingkat 4, yang benar-benar mengejutkan mereka. Dari mana datangnya manusia yang tampak kurus ini dari keberanian untuk datang ke arena, dan masih menutupi wajahnya? Tidak mengherankan untuk menutupi wajahmu, meskipun pengikut tidak berisiko terbunuh kapan saja seperti budak, tetapi jika kamu menyinggung klan monster yang kuat dan menjadi sasaran, kamu juga akan mati. Tapi, dari mana dia berani datang ke arena ini? Flash Leopard urutan keempat, yang telah memenangkan 4 game berturut-turut, memiliki cahaya ganas di matanya, dia menjulurkan lidahnya dan menjilat taringnya. Dia sebenarnya sangat senang melihat Tang San naik ke panggung, setelah mengalahkan 4 lawan berturut-turut, konsumsinya juga tinggi. Dalam hal bakat, Flash Leopard tidak dianggap sebagai grup teratas, dan dia tahu bahwa sebenarnya sulit baginya untuk bertahan dalam 4 pertandingan. Tetapi setiap kali kamu memenangkan 1 pertandingan lagi, ada 1 poin lagi dalam kemungkinan memenangkan kejuaraan. Lagi pula, tidak setiap tingkat kompetisi akan memiliki 10 kemenangan beruntun. Semakin maju permainannya, semakin kecil kemungkinannya, karena semua orang sangat kuat, dan ketika mereka bertabrakan, konsumsi dan kerusakannya sangat besar. Munculnya Tang San sebagai pengikut manusia, menurutnya, tidak hanya menyelamatkannya dari upaya, tetapi juga memungkinkannya untuk memenangkan 1 kemenangan lagi, yang tidak diragukan lagi merupakan situasi yang sangat baik. Dia juga melihat iblis badak yang akan bermain di game berikutnya, dan dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan iblis badak. Dalam hal bakat populasi, iblis badak tidak hanya lebih kuat darinya, tetapi juga terkendali secara alami. Beruang kekerasan tingkat ke-7 memandangi macan tutul yang berkedip, dan kemudian ke Tang San, dengan cahaya ganas di matanya, ajari dia pelajaran. Mulai. Beri dia pelajaran. Beri dia pelajaran. Monster di sekitarnya mengeluarkan raungan memekakkan telinga setelah beberapa saat takjub. Bawahan berani muncul di arena tingkat keempat, yang menurut mereka merupakan penghinaan bagi mereka sendiri. Macan tutul yang berkedip itu bergerak, dia bahkan tidak menggunakan kemampuannya, hanya mengandalkan kecepatannya sendiri, langsung menuju ke arah Tang San. Meskipun itu adalah kompetisi tabrakan, pada saat tabrakan, menggunakan cakarnya yang tajam untuk mencabik-cabik lawannya hanyalah tugas yang mudah menurutnya. Tang San juga bergerak pada saat ini, cahaya cian keluar dari matanya yang terbuka. Tubuhnya tidak banyak berubah, tetapi jelas ada kumpulan elemen angin, dan lapisan cahaya biru muncul. Angin, cahaya cian, apakah ini perubahan serigala angin? Mata macan tutul kilat urutan keempat tiba-tiba menjadi lebih ganas. Klan serigala angin dan klan macan tutul kilat selalu menjadi musuh bebuyutan, bahkan jika pihak lain hanya pengikut, itu juga pengikut klan serigala angin. Di antara monster yang menonton pertempuran, tentu saja ada klan serigala angin. Ketika mereka melihat bahwa pengikut ini ternyata dari spesies mereka sendiri, perasaan pertama mereka adalah rasa malu. Bawahan ini pasti akan kalah dari iblis macan tutul. Ini memalukan bagi klan serigala angin. Soul Land 5 Chapter 36 Pembunuhan Instan. Leopard Flash lanjutan. Kecepatan Tang San tampaknya tidak secepat Flash Leopard. Jadi ketika Flash Leopard bergegas ke lingkaran tabrakan, dia masih berjarak 5 meter dari lingkaran tabrakan. Flash Leopard menyapu lingkaran tabrakan secara langsung, tanpa menggunakan Flash Leopard, sepasang cakar tajam telah menonjol ke depan, tubuhnya yang ramping terentang, dan taringnya yang mengerikan juga ditujukan ke Tang San. Dalam benak Flash Leopard, nasib manusia bawahan ini bahkan telah muncul, lengan dan dadanya akan dicabik oleh cakarnya sendiri, dan tenggorokannya akan ditikam oleh taringnya sendiri. Hei, bagaimana dengan yang lain? Tepat ketika macan tutul tingkat keempat mengira dia akan menang, dia tiba-tiba menemukan bahwa pria itu telah pergi. Ya, Tang San menghilang. Tang San membuat gerakan yang sangat aneh, dia dalam keadaan menyerang ke depan, tubuh bagian atasnya benar-benar bersandar ke belakang, lututnya ditekuk, dan seluruh tubuhnya meluncur ke depan ke tanah. Ketika dia meluncur di depan Flash Leopard, dia dengan cepat mengulurkan tangannya yang berwarna giok, dan ujung jarinya adalah cakar tajam yang dibentuk oleh bilah angin yang kental. Dada dan perut Flash Leopard urutan keempat yang melesat ke depan seperti kilat, benar-benar terbuka di bawah cakar tajam Tang San. Puff! Tangan Tang San meraih perut Flash Leopard. Flash Leopard tidak pandai bertahan, belum lagi, perutnya sendiri adalah tempat yang paling rentan.
Sementara Tang San meraih perut Flash Leopard dengan kedua tangan, dia memutar kakinya ke atas, memutar pinggangnya, dan tubuhnya yang ramping menunggangi tubuh Flash Leopard. Xuan Tiangong Tang San juga beroperasi saat ini, sepenuhnya menyerap kekuatan darah dalam Flash Leopard urutan keempat. Merek garis keturunan macan tutul Tang San sendiri langsung menjadi lebih cerah, dan sejumlah besar kekuatan garis keturunan mengalir ke tubuhnya melalui Xuan Tiangong. Merek garis keturunan Flash Leopard di tubuh Tang San berevolusi secara instan, dari tingkat ketiga ke tingkat keempat. Terobosan instan ini bahkan membuat Tang San merasa seolah-olah tubuhnya menjadi lebih ringan, dan keterampilan Xuan Tiangongnya juga meningkat secara signifikan. Saat Flash Leopard urutan keempat ditikam di perut, itu membuat tangisan yang menyakitkan, dan saat berikutnya, suaranya berhenti tiba-tiba. Kekuatan garis keturunannya ditelan dengan ganas dalam sekejap, dan pada saat berikutnya, bila angin juga meletus di perutnya. Saat Tang San menembak, dia tidak berniat membiarkan lawannya hidup. Macan tutul kilat adalah spesies yang paling cocok untuk dimangsanya, selain klan serigala angin. Dan begitu dia melahap terlalu banyak kekuatan garis keturunan, pihak lain pasti akan menyadari bahwa dia tidak bisa mengambil risiko, dan dia hanya bisa melahapnya sepenuhnya dengan membunuhnya. Ketika para penonton melihat Flash Leopard bergegas keluar dan tubuh Tang San menghilang, reaksi pertama mereka adalah Tang San dihancurkan oleh Flash Leopard dan pasti akan mati, dan mereka berteriak dengan penuh semangat. Raungan sengit dari Flash Leopard tingkat keempat membawa mereka kembali ke dunia nyata. Jeritan berhenti tiba-tiba, dan darah menyembur keluar dari mulut Flash Leopard tingkat keempat. Begitu Tang San berbalik, dia sudah merangkak keluar dari bawah perut Flash Leopard. Dia menjabat tangannya, mengibaskan darah dari mereka. Kemudian, seolah-olah semua teriakan di sekelilingnya tertahan di lehernya, dia berjalan ke lingkaran tabrakan selangkah demi selangkah. Dan Flash Leopard tingkat keempat telah jatuh ke tanah, tidak bergerak. Seluruh tempat menjadi sunyi. Ini adalah situasi yang tidak pernah dibayangkan oleh semua monster. Seorang pengikut manusia benar-benar membunuh Flash Leopard urutan keempat. Bagaimana ini mungkin? Meskipun Flash Leopard telah bertabrakan 4 kali berturut-turut, dia bahkan tidak menggunakan skill Leopard Flash, jadi bagaimana dia bisa mati? Namun, faktanya ada di depan mereka, manusia kurus memang membunuh Flash Leopard, semuanya benar. Lampunya menyala terang, dan mata semua monster terfokus pada manusia kurus itu. Untuk beberapa alasan, monster yang menonton pertempuran tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Wow, sebuah lolongan serigala tiba-tiba terdengar. Setan serigala raksasa dengan ketinggian lebih dari 2,5 meter melangkah keluar dan melolong serigala ke arah Tang San. Seperti yang diharapkan dari darah klan serigala anginmu. Serigala angin ini, yang jelas memiliki basis kultivasi tingkat kelima, memancarkan kegembiraan di matanya. Jika Tang San membunuh lawan dari kelompok lain, bahkan jika dia menggunakan keterampilan bakat klan serigala angin tidak akan begitu bersemangat, tetapi dia membunuh macan tutul kilat. Itu adalah klan paling bermusuhan dari klan serigala angin. Oleh karena itu, pada saat ini, klan serigala angin bahkan mengabaikan bahwa dia adalah pengikut. Rasa malu berubah menjadi halus, dan tidak ada yang lebih menggairahkan mereka selain membunuh Flash Leopard. Aum, seekor macan tutul kilat besar tiba-tiba melompat dan bergegas ke Tang San di lingkaran tabrakan. Macan tutul kilat ini sangat cepat, dengan kilatan cahaya kuning macan tutul kilat meluncur, hampir seketika di depan Tang San, kecepatannya tidak diketahui berapa kali lipat lebih cepat dari macan tutul kilat yang berkompetisi sebelumnya. Bahkan jika serigala angin urutan kelima yang baru saja memuji Tang San ingin menghentikannya, sudah terlambat. Pada saat ini, sebuah telapak tangan besar muncul di langit dan menamparkan sosok yang terlihat sangat cepat. Hanya, ledakan, yang terdengar, dan macan tutul kilat yang bergegas menuju Tang San telah ditampar terbang keluar dan menabrak sekelompok monster. Beruang kekerasan tingkat 7 setinggi 4 meter berdiri di samping Tang San, matanya berkedip-kedip dengan ganas, telapak tangannya yang besar perlahan jatuh. Jika kamu kalah, kamu kalah. Kamu harus mematuhi aturan permainan. Jika kamu ingin membalas dendam, tunggu sampai setelah pertandingan. Tang San diam-diam menarik kembali kaki kanan yang telah melangkah keluar, penggemar hantunya sudah siap untuk memulai, dan bahkan Leopard Flash sudah siap. Itu adalah macan tutul kilat tingkat kelima yang tiba-tiba meluncurkan serangan mendadak padanya. Dalam menghadapi lawan yang begitu cepat, dia tidak memiliki kepastian yang mutlak. Tindakan beruang kekerasan tingkat ketujuh menyelesaikan krisis untuk Tang San.
Wang Yanfeng dan Gui Gui berdiri di kejauhan menyaksikan pertempuran, hati mereka terangkat ke tenggorokan. Gui Gui menoleh untuk melihat Wang Yanfeng, tangan kanannya mencengkeram lengannya erat-erat, kukunya menusuk kulitnya. Saudaraku, ini murid yang kamu ajar. Bukan, monster. Flash Leopard tingkat keempat, itu adalah Flash Leopard tingkat keempat. Bahkan jika kamu berpartisipasi dalam kompetisi tabrakan, di satu wajah, Flash Leopard tingkat keempat terbunuh. Apakah ini yang dilakukan pengikut manusia? Mata Wang Yanfeng tumpul dan dia bergumam, siapa aku? Di mana aku? Siapa dia? Pada saat ini, Tang San yang berdiri di tengah lapangan, mengangkat kepalanya dan melihat beruang kekerasan tingkat ketujuh, yang merupakan raksasa baginya. Apakah permainan berlanjut? Suaranya agak kekanak-kanakan, dan dia bukan orang dewasa ketika mendengarnya. Beruang kekerasan tingkat ketujuh menundukkan kepalanya, duduk di pundaknya beruang badai kecil yang sebelumnya telah memenangkan juara kompetisi tabrakan tingkat ketiga. Beruang badai kecil itu memandang Tang San dengan rasa ingin tahu. Lanjutkan.